PSIM Jogja semakin dekat meraih tiket promosi ke Liga 1 berkat performa konsisten. Skuad Laskar Mataram kokoh di puncak klasemen Grup X dengan raihan sempurna. Pasukan Naga Jawa berpotensi menghapus kutukan selama 3 musim beruntun. Pasalnya, PSIM sudah 3 kali gagal promosi ke Liga 1. Cetak Gol coba merangkum peluang PSIM Jogja menghapus kutukan dibantu dana besar sebagai berikut. Kesulitan promosi karena 1 kutukan. PSIM Yogyakarta kerap dilanda nasib sial saat merebut tiket promosi ke Liga 1. Klub berjuluk Laskar Mataram ini terus-menerus gagal menembus kasta tertinggi sepak bola tanah air. Buktinya pada musim 2021 silam, PSIM harus gugur di babak perebutan tempat ketiga. Saat itu skuad Naga Jawa ditumbangkan Dewa United dengan skor tipis 0-1. Seto Nurdiantoro selaku pelatih langsung meminta maaf karena kegagalan tersebut. Saya atas nama pribadi dan tim meminta maaf kepada supporter. Maaf belum bisa memberikan hasil terbaik lolos ke Liga 1, ucap Seto saat itu. Di sisi lain pihak manajemen terlecut untuk membenahi Laskar Mataram. Farabi Firdausi selaku manajer PSIM bernazar untuk melakukan evaluasi besar-besaran. Saat ini manajemen juga menunggu laporan dari tim pelatih untuk evaluasi musim 2021 termasuk soal pemain. Ucap Farabi kepada awak media. Bukannya berhasil berbenah, PSIM justru kembali didera nasib sial. Pasalnya, Liga 2 musim 2022-23 dihentikan PSSI buntut dari tragedi Kanjuruhan. Di musim berikutnya, mimpi PSIM untuk promosi ke Liga 1 juga kandas di babak 12 besar. Kebangkitan PSIM tiba-tiba papan atas. Setelah gagal berkali-kali, PSIM Jogja berbenah lebih serius jelang Liga 2 2024-2025. Seto Nurdiantoro yang saat itu masih menjadi pelatih langsung memberikan latihan keras untuk anak asuhnya. Sisi permainan di babak pertama ada sedikit adaptasi. Ini menjadi evaluasi dan sudah saya bicarakan dengan pemain bahwa mereka harus menemukan bagaimana sih enaknya di lapangan. Harapan saya mereka bisa mengobrol untuk bermain seperti apa. Ujar Seto ketika anak asuhnya sukses membantai Gunung Kidul All-Star dengan skor 7-0. Skuad Laskar Mataram juga menggelar uji coba melawan klub Liga 1 yakni Persik Kediri. Bahkan pasukan Naga Jawa sukses menang tipis 1-0 berkat gol Rafinya lewat titik putih. Persiapan matang di awal musim ini bikin Braja Musti Mania semakin optimis dengan peluang PSIM. Dengan persiapan yang matang, semangat juang yang tinggi, manajemen yang solid, dukungan supporter, serta sinergi stakeholder sepak bola di Yogyakarta, kami optimis PSIM bisa lolos ke Liga 1, ujar Burhan Tole selaku Presiden Braja Musti. Benar saja, performa Laskar Mataram langsung bikin suporternya bangga. Di putaran pertama, PSIM Jogja sukses menembus posisi 2 besar klasemen. Memasuki babak play-off, pasukan Naga Jawa semakin menggila usai memuncaki Grup X. PSIM juga berhasil menyapu bersih 3 laga di babak 8 besar. Pengen punya jam tangan yang punya banyak fitur canggih? Cobain Smart Band 8 dari Xiaomi mulai dari 300 ribuan. Cek linknya di bawah ini. Peluang PSIM Jogja hapus kutukan. Jalan bagi PSIM Jogja untuk kembali menapaki kompetisi Liga 1 semakin terbuka lebar. Pasalnya Laskar Mataram hanya perlu mengumpulkan 4 poin tambahan saja. PSIM semakin ambisius menembus final play-off agar bisa lolos otomatis ke kasta teratas. Meski cukup meraih 4 poin, pasukan Naga Jawa ini diprediksi ingin menyapu bersih semua laga sisa. Dalam waktu 10 hari, PSIM bakal melakoni 3 pertandingan yang super penting. Klub kota pelajar ini akan bertandang ke Persiraja Banda Aceh dan Delta Sidoarjo. Di laga penutup, skuad Laskar Mataram akan menjamu PSPS Riau di Stadion Mandala Krida. Performa hebat PSIM gak lepas dari keputusan berani manajemen. Pasukan Naga Jawa nekat mengistirahatkan Seto Nurdiantoro dari posisi pelatih utama.
Padahal saat itu PSIM masih harus menjalani satu laga untuk lolos dari fase grup ke-8 besar. Beruntung Erwan Hendarwanto selaku pelatih sementara sukses menjawab ekspektasi manajemen. Sang juru taktik sanggup membawa PSIM belum terkalahkan. Hebatnya lagi, gawang pasukan Naga Jawa juga masih suci di 4 laga terakhir. Meski semakin dekat promosi ke Liga 1, Erwan belum mau banyak keluar-keluar sombong. Perjalanan masih berat dan masih panjang. Semua masih bisa terjadi. Kita masih di Liga 2, jangan bicara Liga 1 dulu. Kita bicara bagaimana menuju ke Liga 1. Ucap pelatih berlisensi AFC-A ini. Digendong pemain dari Liga 1 berkat dana besar. Gebrakan performa PSIM Jogja musim ini karena didukung penuh oleh manajemen. Laskar Mataram berhasil menambah beberapa pemain anyar di posisi penting. Sebut saja seperti Harlan Suardi yang dipinjam dari PSM Makassar untuk mengisi sektor kiper. Dirinya berhasil menjadi pilihan utama di bawah Mistar dengan catatan 16 penampilan. Kiper 26 tahun ini dinilai menjadi pilihan yang lebih baik dibanding Ricky Pambudi. Selain Harlan, PSIM Jogja juga meminjam bakat muda dari Madura United yakni Pramudia Putra Suhadi. Gelandang 18 tahun ini diharapkan mampu menjadi tambahan bagi kreativitas serangan tim. Manajemen juga mendatangkan darah muda lainnya seperti Muhammad Faris dari PSS Sleman. Dirinya sukses menyumbang 1 gol dan 1 assist dari 9 penampilan. Alhasil, bek 18 tahun ini lebih sering mendapatkan jam bermain oleh Erwan Hendarwanto. Manajemen PSIM kembali sukses memoles talenta potensial seperti Arliansyah Abdul Manan. Winger yang dipinjam dari Persija U20 ini sudah menyumbang 3 gol di musim ini. Pasukan Naga Jawa juga berhasil mendapat rekrutan gratis dari klub-klub Liga 1. Arya Gerian, Roken Tampu Bolon, dan Samuel Simanjuntak berhasil didatangkan. Sementara pemain asing PSIM juga nggak bisa diremehkan kontribusinya. Rafinya yang direkrut gratis dari PSCS Cilacap juga sudah menyumbangkan 16 gol untuk pasukan Naga Jawa. Pertahanan kokoh kunci sukses Laskar Mataram. Moncernya performa PSIM Jogja di Liga 2 musim ini nggak terlepas dari lini belakang yang solid. Sektor pertahanan pasukan Mataram masih belum pernah bobol di 8 besar. Kokohnya lini belakang PSIM nggak lepas dari peran Harlan Suardi di bawah Mistar. Kiper 26 tahun ini mengemas 12 clean sheet sejak awal musim Liga 2 2024-2025. Forma Suardi semakin meledak di babak 8 besar dengan 3 clean sheet tambahan. Solidnya pertahanan PSIM juga didukung rekrutan anyarnya yakni Yusaku Yamadera. Bek asal Jepang ini tampil luar biasa usai direkrut pasukan Naga Jawa dari Nusantara United. Buktinya Yamadera tampil di semua laga yang dilakoni PSIM musim ini. Dirinya tampil kokoh mengawal pertahanan saat Laskar Mataram menang 2-0 atas Persiraja Banda Aceh. Lini belakang solid PSIM kini bersaing ketat dengan Bayangkara FC. Padahal harga pertahanan Laskar Mataram kalah mahal dibanding skuad The Guardians. Buktinya total valuasi lini belakang PSIM hanya sebesar 2,25 miliar rupiah. Sementara itu Bayangkara punya nilai pasar lebih besar 10 kali lipat yakni seharga 20,6 miliar rupiah. Dapatkan sepatu bola Adidas P-Portal yang bikin larimu di atas lapangan makin kencang. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan tentang PSIM yang berpeluang promosi dari Liga 2 musim ini. Bagaimana pendapatmu? Apakah Laskar Mataram berhasil promosi ke Liga 1 musim depan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.